Halo guys, welcome back to Dave Arado Channel. Nah kali ini gue kedatangan satu artis. Dia artis men, udah artis. Dia vokalis dari sebuah band ternama. Ih, gitu. Aryo Lila. Apa kabar yo? 7 bulan. 7 bulan. 8 bulan ya? Sebulan lagi lahir ya? Dikasih kerjaan sama bos. Jadi 2 anak lu ntar. Iya betul. Terakhir sebelum lahir berarti anak gue Februari. Anak lu lahir Februari. Januari kita ada kerjaan nggak sih? Kayaknya Januari sudah, kayaknya. Januari masih Januari ada. Berarti sudah 9 bulan. Ibu mengandung. Tandanya sudah bikin anak, udah lahir anaknya juga. Udah lahir anaknya. Ya, nanti kita bikin ya. Lah, apa ini anjing? Yo, gimana ya? Sekarang jadi vokalis Lila. Bagaimana? Ceritanya, kabarnya apa bagaimana? Kabarnya Senang? ada kabar senang, ada kabar duka, Oh, juga duka. ada kabar yang Yang biasa-biasa aja. Yang senang dulu aja. Biar kita Yang- memotivasi ceritanya. Kalau yang senang itu sebenarnya banyak banget. Cuman dirangkum biar durasinya nggak kepanjangan ya. Iya. Karena di sini bayarannya perhitungannya per durasi. Per durasi ini memang agak mahal. Iya, per detiknya 100 ribuan lah. Iya. Di kalau PSBB itu semua peluang diambil. Semua peluang yang bisa jadi cuan diambil. Bercanda. Ntar orang-orang nggak mengundang saya lagi. Iya, nggak apa-apa. Undang dia aja. Nggak 199. Kalau senang Gimana ya? sih sebenarnya Lila ini salah satu dari goal Dream list dari goal list. Oh, goal list lo memang memang lo menjadi vokalis sebuah band? Enggak. Oh, enggak. Jadi goal list itu sebenarnya dari awal banget ngerantau ke Jakarta itu pertama adalah bisa ngerasain kayak bermusik di sini. Salah satunya sama Venus, bisa nge-wedding, bisa reguleran di sini. Pokoknya bisa bermusik lah di sini, itu salah satu di Centang tuh. Centang Nggak ya. dapat, ya. Terus Centang yang 2 apa? Centang 2 dibaca dong. Oh, dibaca. Iya. Selanjutnya itu mungkin adalah bisa masuk industri. Nah, salah satu yang gue tadi bilang bisa dicentang lagi, akhirnya gue bisa masuk industri plus sama band yang bener-bener gue kagumin sejak SMP. Lila sih oke banget. Gue tuh Sejak SMP ketahuan umurnya ya? iya, mohon maaf ya, ini tidak bisa Pungkiri lagi. Sejak SMP saya sudah mengagumi Lila karena Jadi kamu tidak muda lagi ya sekarang? iya, karena dari saya udah bucin banget, suka nonton FTV, Anjir. suka denger lagu galau, Tapi suka iya. nonton FTV Ampu juga. Lagu-lagu Lila pada saat itu tuh laku banget di MTV. Apa FTV ya? Sering nonton kan FTV kan? Oh, sering. Bucin juga lu dia. Bucin. Hidup bucin. Ada filmnya tuh sekarang. Iya benar. Oh iya lagi keluar sekarang. Lagi Kita nggak keluar. bisa ke bioskop sekarang. Kita iya, Yang kita lah. sayang banget ya. Senja kopi enak banget lagi. Kita lagi di kopi senja guys. Terus gimana? Backlight nggak kelihatan. Oke, yuk awal. Awalnya dong Udah mulai rambut nih. Yuk, lu pertama kalinya perjalanan lu bisa menjadi vokalis Lila itu bagaimana? Apakah lu ada kenal manajernya dulu kah? Atau lu kenal sama si Naga? Atau gimana? Ular. Si ular, burung, dan teman-temannya. Ini nyeritainnya dari awal banget. Dari awal banget dong. Dari awal banget dulu tuh orang tua. Fans-fans lu pasti Ya. pengen tahu ini kan? Kalau dari awal banget berarti dulu orang tua gue bertemu, habis bertemu mereka menikah. Oh, bener juga ya. Habis mereka Agak panjang ya guys. Skip aja 30 menit kemudian. menikah, lahir kakak gue dulu tuh. Habis kakak gue baru. Untung dia artis guys. Coba kalau enggak ya. Gak apa-apa biar bisa dibikin part-part ini, biar panjang gitu. Oh bener, oh itu triknya. Itu salah satu trik supaya kau eksis. Iya, bener. Panjang-panjangin lah setiap podcast. Biar algoritma di YouTube ada saya terus. Ada gitu kan. Aryo Lila itu. Kalau dari awalnya sih sebenarnya Gimana ya? gue thanks banget tuh sama ajang pencarian bakat. Sebut nama nggak apa-apa di The sini. Voice. The Voice. Iya. Asik. Jadi gue dulu memang Lu The Voice. talent seekers. Oh. Gue memang suka apa ikut itu? kompetisi, Oh. suka ikut lomba, suka ikut apapun itulah yang ada Selain- cuannya. Apa di cuan? Tetap ya harus ya kita kan bukannya matre ya, kita realistis. Iya, itu untuk Iya. kehidupan saya sehari-hari. Selain The Voice lu ada ikut apa lagi yuk? Soalnya gue taunya lu The Voice awalnya. Jadi awalnya itu dulu waktu gua kan aslinya dari Kalimantan nih. Dari Kalimantan pun Pontianak kan. Pontianak. Pontianak, Iya, iya. bahkan dari Pontianak tuh kampung gua tuh lebih jauh, agak ke dalam 7 jam. Ini namanya Kabupaten Sekadau. Oke, 7 jam. Iya, Gue itu kayak kalau- nyadarnya telat gitu guys. Itu kalau kayak di Game of Thrones tuh kayak di Winterfell jauh banget ya, pokoknya di ujung banget. Nah, Yang suka Game of Thrones? pasti tahu. Jadi 7 jam, kok 7 jam? 7 jam. Jadi setelah merantau gue tetap kayak punya goal list juga tuh. Nah. Di Pontianak gue harus untuk melancarkan semua
hobi gue nih dulunya berpikirnya ini hobi, belum ke arah untuk bisa berkarir. Cari duit. Iya, berkarir. Tapi ternyata rencana Tuhan itu memang baik ya. Luar biasa. Yang tadinya hobi memang dibikin jalan. Lu walaupun tadi ini ceritanya salah pilih jalur kuliah nih. Karena Lu kuliah emang jurusannya apa? karena basicnya keluarga gue pendidikan ya. Orang tua guru, Lu ayah juga guru. pinter kok. Setelah Anda kenal saya bertahun-tahun, tahu kan kejeniusan saya. Tahu. Jadi karena ibu guru, ayah juga guru, kakak pun guru, akhirnya gue Baru tahu gue yang ini. Ya, akhirnya terus. teman-teman gue itu karena tadinya gue masuk seni nih kok tadinya masuk ke seni pun itu basicnya pendidikan. Karena gue pas tes itu tidak berskill banget, ditolak lah gue akhirnya Itu di mana? di Pontianak, Oh, di Pontianak. namanya pendidikan seni Pendidikan di seni. Universitas Tanjung Pura. Itu satu-satunya universitas negeri yang ada di Pontianak, dan itu banyak banget yang berebut di situ. Akhirnya gue gak kepilih, akhirnya ikut teman-teman nih. Teman-teman gue dari kampung mau kemana nih? Ayo udahlah ikut Jakarta. enggak di Pontianak tetap. Oh, masih Kuliahnya belum. Pontianak ya. Oke. Karena gue pilih waktu itu di IKIP PGRI Pontianak. Oke. Nah, walaupun akhirnya gue merasa itu adalah pilihan yang darurat karena kemarin udah pada tutup Darurat. semua. Tapi akhirnya setelah gue ada di sini, gue bersyukur banget ada di situ karena kalau bukan karena gue kuliah di situ, gue nggak akan nemu jalan gue bisa ikut kompetisi antar kampus se Indonesia. Terus nggak bisa nemuin jalan gue bisa ngewakilin kampus Pontianak untuk bisa ke ajang-ajang luar. Bahkan gue ketemu sama orang yang istilahnya bukan investor sih, istilahnya yang membiayakan gue untuk pertama kali ikut kompetisi di luar. Itu karena event dari kampus itu juga. Itu memang gue bilang jalan Tuhan tuh ada aja. Walaupun gue berpikir itu adalah pilihan yang darurat tadinya, tapi akhirnya hikmahnya banyak banget. Walaupun akhirnya ilmu itu tidak terserap di otak saya yang sudah hampir penuh ini ya. Tidak masalah. Yang penting Nggak apa-apa. bener, yang penting kan ada jalur lain yang bisa saya lewati. Akhirnya ketemu jalannya di situ. Akhirnya waktu ketemu sama ini namanya dia dosen di salah satu. Ya, ngomong-ngomong, sorry gue cut. Ya. Lu ketika tidak berhasil di university impian lu nih, lu nggak kepilih di sana, lu kayak kecewa gitu nggak sih? Banget kecewa. Karena gue udah 3 kali ngikutin kan ada Oh, 3 kali guys. pokoknya 3 kali waktu itu lupa gue ada yang online, ada yang Oh. jalur itu gue ikutin semuanya. Tiga-tiganya innalillahi wa inna ilaihi semuanya. Sempat kecewa banget, sempat mikir apa gue udah dulu ya tahun depan ya. Cuma karena tidak mau terlalu tua di pendidikan ya udah ambil aja dulu. Hajar aja. Hajar aja. Oke, lanjut ke yang tadi. Akhirnya gue waktu di kampus itu kebetulan diajakin event salah satu kampus juga, tapi bukan di kampus yang gue kuliahin ya. Antar Pontianak aja. Nah iya, jadi ketemu si orang ini namanya Bang Dimas. Nah, gue masih thanks banget sama dia karena dia Terima kasih, membuka Bang jalan Dimas. buat gue ya. Jadi akhirnya gue nyanyi di Mempertemukan event. Aryo ke Jakarta. Ya lanjut lagi. Jadi akhirnya dia yang waktu gue perform dia kayak tersihir lah istilahnya. Oke. Dia suka banget, terus dia bilang kenapa nggak ikut ajang-ajang aja. Gue langsung mengeluarkan jurus-jurus gue nggak punya uang. Tolonglah. Dan ternyata jurus lu Ternyata jurusnya terpakai berhasil. sekali ya. Ternyata jurusnya terpakai. Iya. Salamin dulu sama fans-fansnya yang ada Sama di sana. siang lilaku di sana. Oh, Lila. Fans Lila namanya Lilaku ya? Oh, Iya. oke, oke. Akhirnya setelah ketemu dia baik banget sih orangnya. Pas dia nyeritain kenapa nggak ikut ini aja, padahal kamu punya potensi loh. Kemarin sih gue bilangnya Potensi ada, enggak sih, bukan gue bilang gue punya uang, nggak gitu juga, nggak segitu materinya juga awak nih. Jadi tidak semua perlu dipercaya guys. Iya. Oke. Jadi kemarin tuh kebetulan masih kuliah karena jadwalnya belum bisa terschedule juga. Jadwal lu padat sekali kan? Iya, sangat padat. Saya kan Bolos main apa? mahasiswa teladan dulu. Oke. Tapi setelah diajak beberapa kali akhirnya gue tuh lebih ke kemarin ya, lebih ke mikir bukan karena ingin ikut audisi. Kemarin itu karena kebetulan audisinya ada di Yogyakarta. Kemarin juga kebetulan gue belum pernah sama sekali ke Jogja. Ini yang The Voice itu? Sebelum The Voice. Oh, sebelum The Jadi ini Voice. ceritanya tahun 2015. Hmm. Gue ketemu dia 2014 kalau nggak salah. Jadi 2015 ada tuh buka audisi namanya X Factor Indonesia. Oh. Nah setelah ada buka, dia nawarin lagi. Nih, Aryo, ini ada audisi X Factor. Mau ikut apa enggak? Kalau mau Tapi ikut di Jogja. di Jogja, kalau mau ikut tinggal berangkat aja.
Astaga, serius? Nah, Si Om Dimas ini kan? iya. Siapa panggilnya Om Dimas Iya, ya? benar-benar dia om. Enggak. Dia kebetulan dosen di salah satu Oh. universitas Tanjung Pura yang Oke. gue ceritain tadi. Nah, Pak dosen Dimas ini siapanya lu yuk? Sampai dia mau Itu tadi gue bilang, gue ngisi acara di salah satu eventnya dia. Pas gue nyanyi dia kayak siapa nih bocah nih? serius cuma gitu doang? Cuma gitu doang. Itu gue bilang jalan Tuhan tuh ada aja. Berarti potensi lu ini luar biasa sekali ya. Nanti kita suruh dia nyanyi ya guys. Nah jadi itu maka gue bilang dia sebaik itu kok. Jadi dia tidak menyia-nyiakan potensi yang ada di daerahnya. Di mata dia ya. Iya kan gue kebetulan satu daerah sama dia kan. Iya. Jadi dia tawarin lah mau ikut nggak? Tanpa berpikir 10 kali, ayo gas. Cuma 9 kali. Iya. Ya oke. Udah. Kenapa di Jogja ngomong-ngomong? Pasti kan ada di Karena- Jakarta di mana? Karena waktu itu di Jakarta gue pikir udah terlalu rame tuh. Oh benar juga Karena sih. di Jakarta selalu muler kalau audisi tuh panjang banget. Iya sih. Dan gila, flashback gila. lagi, gue 2010 pernah ikut Indonesian Idol. Gua 2010? apa aja gue ikutin. Gua pokoknya. 2010 itu yang zamannya Joy Tobing, Delon gitu. Apa enggak? 2010 Citra ya kalau nggak salah. Citra Scholastika ya? Citra sama Igo. Oh ya, Iya. oke. Pernah ikut cuman nggak lolos, cuma sampai audisi doang. Audisi yang panjang banget itu. Nyesel deh. Nah tadinya udah males mau ikut kan. Tapi karena gue malah waktu pertama ditawarin sama dia, itu mikirnya bukan audisi. Karena ditawarinnya ke Jogja, liburan nih. gratis. nih. Berangkatlah aku tuh ke Jogja kemarin. Oke. Audisi X Factor. Audisi X Factor. Itu kalau nggak salah 5 hari. 5 hari. 5 hari itu estimasinya gue akan ikut audisi 1 dan 2. Kalau gue nggak lolos di 1, besoknya gue ikut lagi. Oh, Karena kan oke. memang bisa 2 kali kan. Boleh tuh ya. Boleh 2 kali. Selama kita nggak lolos. Alright. Bahkan kalau kita lolos di 3 tahap selanjutnya pun, kalau tiba-tiba dibunyi nggak lolos, Boleh. kalau audisinya masih di kota lain, kita masih bisa ikut. Oh, oke. Nah gitu. Jadi gue kemarin berpikirnya bukan audisi, memang benar-benar jalan-jalan. Karena belum pernah ke Jogja waktu itu kan. Oke. Nah, setelah nyampe, ikutlah tuh audisi. Itu ikut audisi itu dengan perasaan nating tulus, mau lolos, iya udah, nggak lolos jalan-jalan. sudah, ya. Iya. Jadi gue mulai berangkat itu jam 5 subuh. Enggak, jam 5 subuh. Jam 4 subuh. 4 Jam subuh. 4 subuh, jam 5 udah antri. 5 antri. Jam 5 Padahal subuh, antri. open kayak open gate-nya itu Open gate jam 7. Jam Tapi sudah ini gerbang utamanya, saya di sini. Sudah panjang sekali jam 5 subuh. gitu ya. Iya, Panjang jadi ya? open gate panjang banget. Cuma berapa senti padahal? Padahal 2 orang Oh, banget iya. pokoknya. Lanjut. Itu jam 5 subuh, open gate jam 7. Hah? Gue bisa sampai ke juri 1 Iya. jam 5 sore. Itu belum juri artis. 5 sore. Jam 5 sore. Tidak makan, tidak bekal makanan, tidak bekal minuman. Hanya bekal doa saja. Hanya bekal doa dari ibu saja. Terus antrinya gini, duduk. Nanti kalau udah satu maju gini aja. Sampai jam 5 sore Sampai tuh ya. jam 5 sore. Saya pos pantat saya waktu itu. Gitu sampai jam 5 sore. Baru masuk ke juri 1. Baru masuk ke juri 1. Kebetulan itu jurinya ada 3 step. Nah, Juri 1, juri 2 sama video booth. video booth. Pokoknya gue kelar sampai video booth itu bisa maghrib lah. Akhirnya gila. Iya. Orang juri satunya aja baru jam 5 ya. Oke. Itu Nah, pengalaman. ngomong-ngomong sampai ke video booth lolos yang di Jogja, X Sampai Factor. di video booth nggak diumumin. Oh. Karena kayak yang sampai di video booth nanti akan diumumin beberapa minggu setelahnya. Oh, berarti PHP itu udah dari zaman Ya, dulu ya. akhirnya gue karena udah sampai situ tuh, Nah, gue nggak ikut lagi besoknya. oke. Karena ada chance lah kan gitu bisa Ya. sampai sono. Gue tinggalin. Lu mau libur 5 hari di sana ya, Ya, senang. jalan-jalan. Jalan-jalan habis pulang. Malioboro. Habis pulang. Iya. Pulang. Nah, Pulang kita lolos. serius. Wah, lolos aku Oke, seneng terus banget. Jadi yang tadinya niatnya cuma jalan-jalan doang, lolos. karena bisa serius. Di Jakarta lah gue bilang. Oh, ke Jakarta. Di Jakarta. Ke Jakarta ini, sorry Gil, ini dengan biaya dari si dosen Dimas tadi. Nah, kebetulan setelah dipanggil ke Jakarta, Nah, itu semua ditanggung sama tim X Factor. oke. Lagi-lagi saya gratis berangkat. Jadi kita Nginepnya di hotel yang samping Citraland situ. tentu saja disebutin namanya tadi. Yang sedikit Oke lah, sudah. goosebump itu ya. Ya, sudah lah ya.
Anda kan juga di situ dulu ya. Adik saya. Oh iya. Bukan saya. Sebagai kakak harus visit juga kadang-kadang. Visit juga. Di hotel yang sama kita. Nanti Anda tanyalah dia ada pengalaman apa saja waktu di situ. Karena kalau kita ceritain tentang hotel itu, kita bikin podcast baru kayaknya ya. Kita bikin bahasa Bisa. baru ya. Berarti part 2 sampai part 4-nya di hotel itu ya? Saya mungkin juga ajak teman saya tuh dulu dia jarang kehantuan sih, emang dia kayak hantu. Oh, di kantor. Ripani Maria namanya. Oh, ada deh. Kebetulan dia juga pernah Oke. melakukan itu. Oh, saya ada rencana Ada. mengajak dia ya. Oh, gitu. Nanti Bang. kapan-kapan lah Nanti saya coba. tanya aja pernah ketemu hantu apa sama dia. Oh, begitu ya. Kebetulan dulu dia juga pawang hantu di Waduh, kuat sekali ya. Iya, dia memang muncungnya agak hebat kalau Bersyukur sekali. Kalau- Ya, kalau bisa musir-musir musir setan. Bersyukur sekali suaminya ya, mendapatkan Bersyukur istri yang sekali. mempunyai talenta, tidak hanya Multitalent, bernyanyi. multitalent. Iya. Udah mulai ngalor ngidul kita. Iya. Oke. S Factor masuk ke Jakarta. Ya, Nah, di X Factor gue kebetulan sampai babak jadi song visit. Itu babak wildcard. Setelah wildcard itu kan harusnya ke 12 besar tuh. gue lupa. Yuk, wildcard itu maksudnya nggak ada yang neken Jadi- X apa? Jadi di babak jadi song visit JHP itu, Ah. itu ada 24 peserta. 24. Jadi 24 itu dibuang 12. Oke, sisa 12. Gue termasuk yang dibuang nih. Nah, Tapi untuk anak-anak yang dibuang, kita Ah. masih punya satu kesempatan. oke. Dari 12 ini ada satu tiket untuk menuju babak spectacular show. Per juri satu apa semua? Satu aja. Oke. Nah, Lu yang diselamatkan dari Tidak diselamatkan saya di situ. ngapain lu cerita wildcard? Gua kira lu Nah, di ini ada ininya. Oh, ada hubungan. Iya. Oke. Gue tidak dipilih di situ. Oke. Pulanglah gue Ah. dengan perasaan sedikit kesel karena tinggal selangkah lagi ya kan. Tinggal selangkah lagi Itu kita masuk. jurinya yang siapa aja? Itu pada saat X Factor jurinya ada Ahmad Dhani, Baby Romeo, Afgan. ada Afgan sama Rosa. Oke. Ya, lanjut. Gue pulang, dengan perasaan sedikit kesal. Tadinya gue nggak mau lagi ikut karena sudah tahu lelahnya seperti apa ikut-ikutan. Tapi karena pada saat itu gue masih penasaran, apa sih rasanya masuk TV? Karena waktu X Factor dikit banget scene gue, aduh kesel. Padahal kan di kampung gue tuh udah heboh banget tuh. Oh Rio masuk TV, heboh banget kemarin. Cuma 3 detik gitu. ya. 3 detik, benar 3 detik. 3 detik benar. Kalian 6 detik lah ada bonus. Jadi cuma nyanyi-nyanyi doang. Terus gue jadi salah satu kompilasi di antara Oh. peserta lainnya kan dikit Iya. banget tuh. Itu pun gara-gara Gua- ada yang iklan. Oke. Jadi gue akhirnya penasaran tuh gimana rasanya punya spot yang durasi yang lebih di ajang ini. Akhirnya gue karena udah punya profile di X-Factor, ikut lagi gue The Voice. The Voice 2016 nya berarti kan 2016. X Factor 2015. Mm-mm. Itu lu ikut jalur langsung atau tetap audisi? Kebetulan karena Tahu sama tahu lah ya. Iya, waktu itu udah pernah dinotis sama timnya. Mm-mm. Jadi gue ikut jalur khusus. Jalur Jadi bebas hambatan ya? Iya, jalur Oke. langsung di audisi sama mereka by phone. Oh, oke. Iya, jadi- Nyanyi di telepon gitu. Nyanyi di telepon juga saya juga pernah melihat Heeh. di ajang sebelumnya. Oh, Jadi itu juga salah satu oke. pertimbangan mereka. Iya. Di telepon lah gue langsung berangkat ke Jakarta. Oke. Nah, disitulah semua jalan terbuka tuh di situ. Di Voice 2016 itu yang memorable banget. Lu timnya siapa waktu itu ya? Waktu itu gue timnya karena di situ hanya ada satu-satunya yang wanita. Lalu gue sebagai laki-laki yang Pilih wanita. jantan, gue pilih wanita. Masa kamu naluri laki-laki? Iya, pilih laki-laki. Tidak itu sama sekali itu. Saya pilih wanita, Agnes Monica. Agnes Monica. Iya, Agnes Monica. Bagaimana kesan dan pesan lu di coachingin sama dia? Ya. Kenapa gue milih Agnes Monica di antara Kakak Sleng? Padahal semuanya legend ya, Kakak Sleng, Iya, legend, Monica, kan? dan Ari Lasso. Ari Lasso. Kurang terkenal apa mereka? Cuma menurut gue, Agnes Mo itu udah bener-bener gue ikutin sejak dia tralala trili. Oke, agak lama ya. Lama banget. umur Kau saya, ikutin Pak. dia ya? Iya, makanya. Iya. Karena menurut gue dia juga salah satu artis yang karirnya nggak pernah redup. Karirnya selalu upgrade. Dari cuman host cilik, Iya. main sinetron, Ya. jadi diva Indonesia. Pernikahan dini ya. Pernikahan dini. Asik. Udah kebayang Jadi- potensinya. Iya, jadi udah main sinetron, jadi diva Indonesia. Sekarang go internasional. Dia salah satu influencer nyanyi. Banget, Bu? banget. Oke. Banget. Makanya gue tidak berpikir, walaupun di TV waktu itu di TV belaga-belaganya mikir ya,
Cuman udah tahu Agnes Mo. Dari backstage udah Agnes Mo. Iya. Sok bingung aja ya. Sok bingung aja biar panjang itu masuk TV-nya. Oke. Bagus. Nah, setelah itu baru deh kan kayak VT apa segala macam dapat kan? Dapat. Oke. Dapat akhirnya. Nah, padahal pertanyaan gue ya, hubungannya sama Kelila ini gimana ini? Nah itu. Dari situ. Dari situ Akhirnya, gimana? Dari situ kan gue punya profil yang bagus. Akhirnya gue punya Oke. video 12 menit. 12 Di ajang menit. itu waktu audisi doang. Oke. Nah itu bisa istilahnya kalau udah masuk ke industri terbang itu bisa buat jualan. Benar. Itu batu Ya, loncatan. batu loncatannya banget. sih, ya. Setelah gue ikut stage by stage-nya, gue sampai di titik stage sebelum spectacular show. Itu namanya babak knockout. Knockout. Nah, babak knockout itu gue bawain salah satu lagu yang sekarang itu gue thanks banget sama lagu itu karena memang banyak merubah sesuatu dalam hidup gue, termasuk si Lila ini. Itu yang Jealous. Ya. Tapi lu oke banget sih emang di itu sih. Berapa? Berapa kan? 500 perak. Mie ayam depan ada. Ada yang di depannya benar juga. Oke, terus. Akhirnya lagu itu yang benar-benar hampir merubah segala-galanya. Karena di ajang The Voice itu satu-satunya video gue yang lumayan view lu lumayan banyak naik banget itu sih. di video itu. Akhirnya bahkan gue sering dipanggil tuh Are You Jealous namanya. Saking Gue sempat denger itu. Oh iya. Tapi ketika kita sudah kenal. Oh iya. Jadi abis lu udah nyanyi di Venus berapa kali, baru gue nonton video lu itu. Baik sekali Bapak ini ya. Kita sudah bersama sejak pertama kali bersama, videonya baru ditonton. Tapi Iya, itu Bapak, yang penting nonton ya. Yang penting nonton. Iya. Dan dijualin di pengantinnya. Harus thanks sama anak yang satu lagi. Nah, iya betul. Feijung itu. Iya, oh iya. Anaknya ya Anaknya itulah ya. jualan banget ya. Jualan banget. Nah. Oke, lanjut Nah, lah. di situ tuh di video itu lumayan banget bisa gue jualin. Sebelum gue jual. kuliah kan gue soloan kok. Soloan ya. Jadi untuk event-event di luar dan di dalam Iya. itu gue jualannya pakai video itu. Oke, luar Dan Jakarta orang- juga lu ada iya. beberapa kali juga. Dan orang taunya ngehnya Aryo tuh Aryo itu. Aryo The Jealous. Voice Jealous. Oke. Taunya itu. Nah, akhirnya benar-benar kebuka, benar-benar gue dinotis sama orang-orang itu tuh karena video itu. Karena video itu. Dan menurut gue juga performa terbaik gue pada saat di ajang itu di video itu. Padahal kalau seandainya tahu nih behind the scene-nya, wah itu ngeri banget sebenarnya. Nggak, harusnya eksekusinya nggak sebagus itu. Bahkan pada saat ini belum gue pernah ceritain sama orang-orang dimanapun sih sebenarnya. Oke. Pada saat itu tuh, pada saat latihan itu gue hancur banget. Temponya nggak masuk, nadanya salah. Yang milih lagu itu lu apa Agnes? Gue yang nge-playlistin, nanti dia yang nge-proof lagu apa yang akan dibawa. Oke. Nah, itu yang di-proof sama dia. Oke. Karena lagu itu sebenarnya waktu pertama kali mau dibawa itu belum terlalu hatam-hatam banget. Iya, tapi masukin aja udah bingung kan, udah bengsong saya sedikit banget. Masuk aja, ya udah masukin aja. Ternyata dipilih yang itu. Ya udah gitu ya. Ya waktu latihan tuh karena kan karena penilaian mereka pun bukan cuma saat eksekusi di panggung, memang keseharian kita di potensi kita seperti apa di luar. Karena kan kadang-kadang potensi kita bagus, tapi pas eksekusi jelek. Nah kadang-kadang gitu kan, Bener karena banget. banyak faktor-faktor apa gitu Iyalah. waktu eksekusi kan. Nah, waktu behind the stage, waktu sebelum perform tuh gue merasa hancur banget, wah kacau nih. Dieliminasi gue pasti Kacau, nih. gue mati. Tapi syukurnya karena belajar dari pengalaman ya, Nah, gue di panggung udah mau lolos mau enggak terserah, gue mau bagus aja malam ini. berserah aja. Gue pengen bagus aja malam ini, tolong Tuhan, gue pengen bagus aja malam ini aja, pengen bagus. Udah gue bener-bener pas nyanyi tuh ditolongin banget kok, nggak pernah gue nggak mikir lirik, gue nggak mikir nada, gue nggak mikir orang di depan, gue udah nyanyi aja udah, Lepas aja udah ya. lepas aja udah. Ternyata pas dilepas malah Oke ya. bugil nggak bugil lah, pas dilepas malah bagus, malah ternyata lebih lepas nyanyinya. Oke. Nah, kenapa gue cerita ini apa sinambungin sama enggak? Nah. Si Lila ini tahu gue dan video ini. Nah itu Oke. kenapa gue thanks banget sama si Jealous ini. Lu just di kontak aja gitu. Just di kontak by DM Oke. langsung mau lagi gue. Kurang murah apa gue tuh? Untung lu stand. Kurang murahan apa gue tuh? Jadi yang DM Aryo nggak dibales. Iya. Bohong dia. Bohong saya baca pada DM Baca. semuanya. Tapi saya lihat yang potensial aja. Kok gitu, jahat banget ya jadinya. Apa? Iya, jadi itu di DM sama timnya Lila. Dia sibuk ngapain bla 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 bla. Mau nggak bla bla? Mau.
langsung Langsung. mau. Dari semua pertanyaan, Iya, lu cuma mau. udah. Oke. Enggak semudah itu. Bilang mau, cuman kita perlu workshop dulu. Iya, jual mahal dikit. Iya. Kita udah latihan. Tapi kalau bercerita bagaimana masuk lila gampang atau enggaknya, sebenarnya gampang banget. Karena pas masuk pun kita udah latihan beberapa kali, udah klop. Oke. Jadi pas klop udah ijab kabul kita. Langsung Menikah kita. Sah? Langsung. mas kawinnya berapa kilo lagi ya? Langsung corona pas habis mas kawinnya itu. Tapi bener, lu officially ini lila 2019 atau 2020 2020 bulan Januari, Februari, Maret. Corona masuk Indonesia Maret. Maksudnya Februari, teman viralnya Maret. Cuman dia naik daunnya Maret. Terima kasih Corona ya. Masih corona. Jadi waktu itu tuh baru banget diumumin jadi ya vokalis mereka. Nah, gua langsung dapet tanggungan sama mereka kan. Akhirnya pertama kali Job pertamanya lu sama Lila itu bagaimana Iya. ya? Ceritain lah. tadi kan cerita bahagia nih. Ah. Ini udah masuk nih. Oh, Sedihnya nih. ini udah mulai sedih nih ya. Tadinya Jago dia arahin. tadinya udah excited banget, wah akhirnya salah satu impian salah satu yang terbesar nih. Your dreams come Salah satu true. yang terbesar Ya. bisa gue jalani. Karena walaupun bukan yang akhirnya gue pegang banget, karena kan baru masuk banget nih. Iya. Industri baru masuk banget. Tapi at least ini band yang lu suka. Iya, juga. akhirnya at least gue bisa masuk ke arah yang gue mau nih. Lewat Lila. Akhirnya gue punya itu dan gue udah berekspek akan ngapain aja, akan sama Lila akan berbuat apa saja, apa yang akan gue kasih sama Lila. Nah, akhirnya pada saat itu dapat nih job pertama. Asik. Keluar Di kota, Jakarta keluar atau kota. luar kota? Kita udah, kalau nggak salah tuh udah dikontrak salah satu vendor sampai akhir tahun. Serius? Sampai akhir tahun harusnya ini tinggal 2 bulan lagi lagi kemana-mana kita kalau weekend ini. Tahun ini kita sangat produktif sekali ya. Tempur saya luar biasa. Tempur saya sampai lelah nih scroll saya setiap hari. Tapi scrollnya job cancel. Yes. Yuk mundur Mundur. ya. Yuk cancel ya jobnya. Aduh. Kalau nggak cancel mundur ya. Jadi job Oke. pertama itu kalau nggak salah di bulan Februari. Februari. After dikenalin, akhirnya gue membaur sama teman-teman di Laku Indonesia. Dan pertama kali masuk ke Lila itu sebenarnya beban terberat gue adalah seluruh Indonesia, bahkan Kodit juga tahu kan seberapa kuatnya vokalis sebelumnya. Ya. Bang Naga Iya. di Lila. Beban terberat gue adalah bagaimana gue menggantikan karismanya beliau. Ya. Nah, akhirnya waktu pertama kali mereka tawarin tuh yang pertama gue bikin, wah gantiin naga. Ini nanti orang lihat belut, ular, apa binatang apa lagi nih? Syukur-syukur dinosaurus ya. Iya, syukur-syukur bisa diterima. Tapi dari awal lu di-mention gini nggak sih, mungkin sama manajernya atau sama timnya gitu? Yuk, dulu kan agak begini, jadi lu kayak lu disanding-sandingin Iya. terus. Oh enggak ya? bersyukur Bagus banget dong. tim Lila itu malah supportnya luar biasa. Lu jangan terbebani sama apa yang sudah kita punya sebelumnya. Just be yourself. Ya itu just be yourself. Oke. Kita malah teman-teman Lila ini punya konsep untuk Lila selanjutnya adalah mengeksplor gua sebagai vokalis baru, di mana gua harus lebih dominan daripada mereka. Mengcover lagu Jealous. Itu sudah Oh itu sudah. tercover dan itu jadi portofolio bisa masuk ke Lila. Oke. Dan gue bersyukurnya tuh belajar dari pengalaman orang ya. Ya. Gue melihat di mana kalau ada sebuah band yang ganti vokalis itu mostly dibenci, dihujat, That's right, bro. dibanding-bandingin, diiniin. Wah, gue udah sempat yang wah gimana ya ntar. Tapi gue nggak ngeliat itu di lu sih. Maksudnya, ya gue coba di masa yang cukup sibuk ini, gue cukup kepo juga kan. Oh iya ya, ternyata ada. Kagak Ya? ada tuh. Nah itu gue Gue buzzer, lu nggak tahu. Anda yang dibayar, Anda yang jangan. Iya. Nanti video kita di take down nanti. Jangan disegel ke sana. Bahaya ya. Tapi komen dari fans kayak cukup positif sih. Nah, itu Kalau yang gua gue lihat. bersyukur banget tuh kok. Yang tadinya gue pikir masuk Lila ini akan jadi sebuah tanggung jawab yang akan sulit gue emban karena gue harus menggantikan seorang naga. Dia salah satu, bahkan sampai sekarang pun gue jadi penggantinya, gue masih tetap dia adalah salah satu role model gue Oke. sebagai vokalis band yang konsisten dan selalu berkarya bagus. Ya. Nah,
gue yang masih jauh banget di bawah menggantikan dia instantly, langsung di situ posisinya. Karena kan kalau Lila sendiri kan 13 tahun tuh berkarya. Udah 13 tahun 13 tahun. Gila ya? 14 tahun tahun ini. 14 tahun, oke. Jadi mereka kan pasti udah punya mental sebagai legend ya istilahnya gitu. Yap. Tiba-tiba gue yang Masuk. yang newbie banget harus menggantikan di posisi itu. Tapi gue bersyukurnya support system gue tuh bagus banget. Jadi teman-teman Lila, fans-fansnya Lila, teman-teman gue, keluarga apalagi tuh 100% sangat support. Lingkungan itu ngaruh sih. Banget. Lingkungan ngaruh. Iya, jadi yang pertama gue harus ngambil hati adalah teman-teman Lila. Karena fansnya Lila juga cukup ini ya, cukup aktif banget orangnya, cukup aktif banget. Jadi waktu pertama kali dikenalin pun yang gue lihat respon mereka tuh positif banget. Karena yang gue lihat positif, jadi gue nggak terlalu waktu pertama kali dikenalin sih pasti dibanding-bandingin ya. Iya. Tapi setelah video nyanyi gue bersama Lila, mereka akhirnya sedikit banyak bisa menerima, wah ternyata vokalis baru sama musiknya Lila ngeblend ya. Ternyata nggak terlalu signifikan ya berubahnya. Akhirnya gue dapat sesuatu yang positif dari itu. Nah, nguatin gue bahwa bisa kok, gue bisa kok jadi gue bisa kok mengejar ketertinggalan gue sama anak-anak Lila yang lain. Gue bisa kok jadi orang yang gue kagumi dulu. Iya. Akhirnya gue punya spirit itu sekarang. Luar biasa. Iya, mudah-mudahan bisa konsisten lah seperti mereka. Doain ya teman-teman ya, semoga. Doain ya teman-teman ya. Semoga corona ini lewat dulu, baru kita berkarya kita. Cepet amat ya. Titik terendah lu apa yuk? Selama di karir lu bermusik. Kalau titik terendah, Lu pernah sampai gimana gitu? Kayak wah parah banget lah hidup gua kayaknya gitu. Iya benar. Lu pernah gimana? Pernah tapi nggak rendah banget, nggak sampai mau bunuh diri. Jadi gue dulu tuh kan setelah lulus, gue nggak tahu mau kemana. Lulus SMA kuliah? Kuliah Okay. gue kebetulan pendidikan. Tapi pas saat lulus, gue sama sekali tidak punya keinginan untuk menjadi tenaga pendidik karena gue tahu kapabilitas gue tuh sangat-sangat tidak mumpuni untuk menjadi tenaga pengajar. Karena saat magang pun sudah kelihatan di sana ya. Saya tidak bisa mengendalikan anak-anak, mengendalikan orang-orang karena kebetulan magangnya di SMP kan kok. SMP saja saya sudah kewalahan. Iya. Muridnya kayak lu dulu semua. Iya. Saya tidak di sini. Kayaknya passion saya tidak di sini. Enggak gua banget ini. Enggak gua banget ternyata. Akhirnya benar pas lulus gua bingung. Gua mau jadi apa ya? Akhirnya gua coba tuh daftar di kantor-kantor. Di bank-bank. Ini itu. Akhirnya nggak ada yang menerima juga. Akhirnya di saat yang bersamaan seperti yang gue ceritain tadi, dapat tuh tawaran di The Voice. Jadi itu adalah titik pencerahan juga lah ya. Titik pencerahan, cuman waktu setelah The Voice pun, gue akhirnya kan waktu itu belum settle di Jakarta kan ya. Iya. Gue balik lagi Pontianak. Oh, itu nggak permanen di Jakarta ya? Belum permanen di Jakarta. Balik ya. Setelah gue balik, di situ gue nggak tahu mau ngapain. Karena di Pontianak itu juga udah nggak bisa terlalu bergerak di jalur musik. Karena apa ya? Karena menurut gua yang udah alumni pencarian bakat ini yang notabene udah lumayan terupgrade sedikit lah ya. Yeah. Jadi pasarnya udah nggak di situ lagi. Jadi udah susah mencari kerjaan di situ. Oke, ngerti. Ya, akhirnya gua mencoba peruntungan gua di ibu kota. Nah, akhirnya saya bertemu dengan Anda, bertemu dengan dia, semuanya. Karena gua tadinya merasa gue akan coba dulu di sini. Jadi gue berpikir sampai kapan gue akan seperti ini. Artinya kan goals gue kenapa gue pindah ke sini adalah untuk bisa tembus ke industri. Salah satunya. Tapi ternyata bertahun-tahun gue di sini, gue merasa gue stuck banget di sini. Iya, merasa nggak terlalu berjalan dengan bagus banget. Sampai akhirnya gue berpikir kalau setahun ke depan gue masih seperti ini, balik gue lagi akan aja. pulang aja. Sampai Gue segitunya akan ya. kerja. Apalah gitu, yang penting dapat Iya. duit lah ya. Yang penting bisa jelas saja hidupnya. Karena pada saat gue awal-awal tuh memang kerjaan gue dikit banget kok. Even waktu di Venue, gue bersyukur banget malah ketemu Kodev ini yang sangat baik hati, murah hati, generous. Semoga hidupnya banyak banget. Amin. Karena dari Venue juga banyak banget ngasih kerjaan yang bisa bikin gue bertahan di Jakarta. Salah satunya entertainment Bapak.
Terima kasih Pak, gue mau. Iya, jadi Oke, itu oke. pun gue merasa belum terlalu bisa mengakomodir kehidupan gue di sini, juga belum bisa nentuin gue akan kemana, karena gue merasa stuck. Apa kalau setahun ke depan gue masih di sini, gue pulang aja ya. Dan pada saat itu pun gue posisinya udah menikah. Oke. Iya. Lu merit tahun berapa ya? Gue married 2016, udah mulai 2017 married. Asik. Sudah jadi bapak lu guys. Komenin ya, fans-fansnya Aryo. Itu goals juga tuh, punya istri, punya anak, itu goals juga. Luar Nah biasa. itu yang bikin gue lumayan Apa depresi ya. Oh, Karena, justru depresi. enggak, karena harus di Jakarta sama istri, Oh, benar. harus settle di sini, harus cari kerjaan yang lebih. Perasaan sebagai kepala keluarga lah Nah, kita. beda, tanggung jawabnya beda. Jadi merasa kalau kayak gini terus nih kayaknya susah. Apa kita kalau tidak berjalan dengan sesuai rencana kita pulang aja ya. Akhirnya istri gue udah bilang, ya udah kita kasih waktu dulu. Kalau kasih waktu, Beruntung sekali punya istri yang sabar ya, juga. kita kasih waktu dulu. Kalau sampai waktu yang kita tentukan tidak berjalan sesuai rencana gitu, kita bakal pulang lagi. Siapa tahu di sana ada sesuatu Rencana ya. nanti Tapi ternyata ada saja jalannya. ada. Nah itu jalan, itu dia salah satunya yang bikin gue bisa bertahan di sini, bisa ketemu Venus Entertainment, bisa ketemu teman-teman gue yang di kafe. Karena gue di situ mulai secara finansial Oke lah, lumayan naik, ya lumayan. lumayan bisa bertahan lah. Sampai akhirnya ketemu, Oke. sampai akhirnya corona lagi, turun lagi dia. Kurang lagi. Tapi enggak sih, bahkan menurut gue sih ya, corona ini juga memberikan hikmah yang luar biasa sih. Selain Contohnya apa ya? contohnya, Apa hikmahnya? hikmahnya adalah kalau gue ya, ternyata gue tidak bisa berharap pada satu lubang aja nih, satu lubang. Contohnya misalnya Kerjaan satu sini aja, aja ya. gitu. Ternyata kalau kita dipukul sama corona kayak gini lagi, Kita kena ya. kenanya kita Banget. vital banget, kenanya sampai ambruk banget kita kan. Nah di situ. Yang kedua, gue bersyukurnya corona ini waktu anak gue lahir kebetulan itu bulan Maret ya, pas banget ya. Pas Gue bisa sekali. pulang. Gue ya waktu gue Oh iya, kuliah, sempat ke Kalimantan waktu ya. gue kuliah dari 2010 hingga ke 2020 ini, gue pulang tuh paling lama seminggu doang, bisa ke kampung. Yang kemarin ini Ketemu lama orang sekali tua. ya. Waktu corona saya puas sekali, 4 bulan saya di kampung itu. Makanya baru sekarang ini Iya, kau bisa di sini ya. Benar, jadi gue merasa uang berjuta-juta pun tidak akan bisa membayar momen gue di kampung saat itu. Oke, benar. Itu persepsi pribadi aja ya, maksudnya sisi positif corona buat gue. Benar. Iya. Benar. Kita ngelihat segala sesuatu tetap harus dari Positifnya ya. Cuman dari sisi negatifnya, ayolah corona udahlah, capek lah kita ini. Kalian nggak bosan apa? Bosan lah, tolong lah. Iya sih, selain sisi negatifnya banyak banget sih sebenarnya ya, cuman Iya. mau nggak mau kita harus lihat sisi bright side-nya lah. Kalau Menurut nggak gua kita itu. down Ya, terus. dan sisi bagusnya juga, si corona ini melahirkan lagu Lila terbaru. Oke. Baru di situ gua sudah hormat sebagai vokalis. Teman-teman yang mau lihat lagu Lila yang terbaru sudah ada di semua digital platform musik kesayangan kalian. Judulnya Jatuh Cinta Sendiri. Jatuh Dan Cinta video Sendiri. klipnya sudah bisa kalian di channel YouTube Magic. Nama siapa? Magic. Jatuh Cinta Sendiri. Nomor 1. Jatuh cinta sendiri. Ya, di situ. Jadi akhirnya si Lila ini waktu corona bahkan produktif banget. Mereka Benar, habis bikin lagunya udah bahkan 5 sekarang. Tadinya mau keluar single itu Maret, tapi karena si Koronce ini mundur Juni keluar. Oh, Juni. Ya tadinya kalau Juni ini harusnya udah 3 lagi. Serius? Iya harusnya udah 3. Jadi tinggal 1 doang. Terus selain lagu juga mereka sekarang punya label sendiri. Oh, label Punya sendiri. publishing sendiri. Oke. Ya good lah. Nah, bagus makanya itu juga ada dong. sisi bagusnya. Ada bagusnya. Masih ada untungnya lah. Masih ada untungnya. Masih untung Bersyukurnya ada di gitu. mana-mana ya. Di situ lah. Baiklah. Kayaknya fans lu udah kangen pengen denger lu nyanyi. Coba yuk. Lagu yang paling lu suka apa aja bebas. Rapnya juga nggak apa-apa. From this moment. Oh itu lagu. Oh, itu. Kayaknya gue Wah. cukup familiar ya sama cukup lagu itu. familiar sama lagu itu ya. Cukup rindu sih saya sebenarnya Iya. Pak. Cukup Rata-rata rindu sama- pengantin cukup sering. Nggak mau sekalian perfectnya Ed Sheeran. Endorse love lah kalau gitu. Ada teman duet nggak? Saya panggilin nanti ya. Nanti kita panggilkan pakai dupa ya. Saya panggil pakai dupa.
Ayo, lagu Lila sendiri lagu tuh apa? sebenarnya Lagu Lila boleh lah. lagu Lila yang gue senang banget dari dulu Yang tuh paling seru. Lila tuh terkenalnya 2008 padahal mereka itu 2006 udah rilis. Kalau 14 tahun 2006 ya benar. Iya. Cuma mereka naiknya itu 2000 setelah single kedua Mas. Seorang Aryo Lila suka lagu apa? Kalau suka sebenarnya udah banget suka tuh di single pertama mereka takkan Single. ada Takkan. Oh, karena itu Takkan- single pertama single banget. pertama mereka dan itu belum terlalu Oke. meledak setelah mereka keluarin single yang kedua mantan kekasih Iya. baru boom Iya. Oh, itu single-single yang lain mengikuti. Oke, Cuma dari oke, oke. semua lagunya Lila gue paling senang banget tuh dan lagi. Dan lagi. Oke, oke. Haruskah kita berakhir cukup sampai di sini meski hati berkata tak mampu. Tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita. Jalan lagi. Aryo Lila, wih, mantap ya, mantap ya. Jangan nonton. Yuk, thank you banget yuk. Gue thank you kok. Sukses. 7 bulan kita nggak Terus. bertemunya ngobrol. Gimana kita habis ini lah. Abis ini kita gimana? Sukses terus pokoknya. Jangan sampai corona menghentikan kita. Tetap Pokoknya tetap optimis. Amin. Dan ya, pokoknya guys, semoga kalian bisa mendapatkan something dari obrolan kita berdua yang cukup penting ini ya. Iya, penting banget. Udah ke selatan, ke utara, ke barat obrolannya. Buat fans-fans si Aryo Lila, jangan lupa komen, like, subscribe gratis kok ya. Iya, di subscribe ya teman-teman ya. Teman-teman ya, jangan lupa lah. Kita doain juga semoga Venus Entertainment segera jalan lagi. Amin. Segera dapat banyak klien lagi. Amin. Segera mengundang Aryo Lila sebagai gestarnya lagi. Tentu saja. Alright deh. Aryo, thank you banget. Thank you kok. See you guys. Thank you. See you next video. Dadah. Bye.